Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jibu kalimatihi wa jami' alim al-anbiya sallallahu salihin wa man awliya wa naqulu ila sayyid Tajuddin ibn Abdul As-Sakandari wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadkhulu 'alaika al-ihmal. Janganlah kamu masuk dalam kehidupan kamu atau kita semuanya ini adalah al-ihmal, yaitu kalau bahasa Jawanya umbar-umbaran atau pembiaran. Illa bi ahmalika an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mengikuti atau intibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsulu laka rif'atu indallah, dan tidak akan berhasil kamu akan mendapatkan keagungan atau keluhuran indallah di sisi Allah illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan ittiba atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendapatkan kedudukan, keluhuran, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'atu lahu alaihi salatu wassalam ala qismaini. Jadi untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua bagian atau dua jenis. Yang pertama jaliyatin, yaitu secara terang-terangan atau yang jelas, yang terlihat oleh mata. Kemudian yang kedua khafiyatin, yaitu dari yang tidak kelihatan atau samar atau tersembunyi atau yang bersifat rahasia. Yang pertama fal jaliyatu, dan adapun yang jelas ini seperti as-sholat, seperti sholat. Di sholat kelihatan jelas orang ini mengerjakan sholat. Wasyam, di puasa pun juga jelas. Wazakat, dan zakat. Wal haji, dan haji. Wal jihadi, dan jihad atau berperang. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Ada yang mengikuti Rasulullah atau mengikuti Nabi, juga kepada Nabi, itu amal-amal yang jelas, amal puasa, sedekah, dan lain sebagainya, ini jelas kelihatan. Kemudian yang lain wal khafiyatu, dan yang tidak jelas atau yang tersembunyi, anta bidal jam'a fi sholatika wa tadabbur fi qira'atik. Jadi yang tersembunyi adalah untuk menyatukan i'tikad, membersamakan di dalam sholat kita. Jadi, artinya kita bisa khusyuk di dalam sholat, i'tikad kita kuat di dalam sholat, hadir rasa bertuhan kita di dalam sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, kita merasakan betul bahwasanya Allah adalah yang maha besar. Ini adalah yang sifatnya khafiyah, jadi tidak kelihatan, yang tahu hanya kita. Wattadabbur fi qiraati, dan bertadabbur di dalam qiraah kita, dalam baca Quran kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita bertadabbur, bertafakkur, berfikir terhadap kandungan Al-Quran yang kita baca. Fa idza fa'atat ta'ah,
Yaitu ketika engkau melaksanakan taat, ketaatan kepada Allah, as-shalah wal qiraah, seperti sholat ataupun membaca Al-Quran, walam yajid fiha jam'an, namun tidak kamu dapati di dalam sholat itu jam'an, yaitu membersamai dalam sholat kita, tidak bisa hadir rasa bertuhan, tidak ada rasa kita menghamba diri kepada Allah, wala tadabbur, dan juga tidak bertadabbur, berfikir di dalam kita berqiraah. Fa'lam anna bika maradun, maka ketahuilah sesungguhnya bersamamu maradun itu ada penyakit batinan yang sifatnya batin. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa khudur, tidak bisa tadabbur di dalam amaliyah kita, dalam qiraah kita, maka ketahuilah, ini menurut Syekh Ibnu Athaillah, anna bika maradun batinan, sesungguhnya di dalam batin kita ini adalah ada penyakit. Min kibrin, bisa jadi dari kesombongan, jadi rasa sombong, atau ujubin, atau ujub, merasa diri paling hebat, atau ingin dilihat oleh orang lain kehebatan kita, atau tadi kalaupun tidak dilihat oleh orang lain, kita merasa diri hebat. Misalkan kita sholat tengah malam, sholat malam, kemudian kita merasa orang satu kampung ini, satu sekar gading semua tertidur kecuali saya yang sholat sendiri gitu. Maka ini adalah bisa terjebak pada ujub, sehingga ketika kita sholat ini bukan hadir rasa bertuhan, hadir rasa menjadi hamba, tapi sebaliknya. Atau penyakit-penyakit yang lain, bisa jadi seperti riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi saya akan menjauhkan, atau memalingkan an ayati, dari ayat-ayatku. Siapa yang akan dijauhkan atau dipalingkan dari ayat-ayat Allah? Alladzina yatakabbaruna, orang-orang yang takabur, fil ardi, di muka bumi ini, bighairil haq, dengan tanpa hak. Karena tidak ada yang boleh takabur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang takabur, walaupun disebutkan misqala dzarrah, sebesar biji sawi atau sebesar atom atau lebih kecil daripada itu, maka dia diharamkan masuk surga. Artinya apa? Dia akan dibakar di dalam api neraka. Fayakunu misluka, jadi demikian juga seperti itu. Ya, seperti kita, kalau memang kita ada takabur, maka diumpamakan kal mahmum, seperti orang yang sakit demam atau sakit panas. Jadi orang yang sakit panas ini, alladzi yajidu fi famihi as-sukara murrun. Jadi orang yang mendapati di dalam mulutnya, di dalam lidahnya gula, ini rasanya pahit. Jadi orang yang sakit demam ini merasakan makanan-makanan itu pahit, bahkan akhirnya tidak mau makan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita semuanya yang mungkin kena COVID, kan, bahkan tidak bisa merasakan apa-apa, tidak ada gairah makan. Ini karena satu sebab, yaitu penyakit. Nah, begitu juga
ketika kita ada penyakit-penyakit di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka dalam sholat, dalam qiraah dan lain sebagainya kita tidak bisa menghadirkan, tidak bisa futur, tidak bisa jangan membersamai sholat kita, bahkan antara gerakan dan batin kita berbeda. Maka ini diibaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah kal-mahmum, yaitu seperti orang yang demam. Jadi dia walaupun makan itu tidak bisa merasakan rasanya. Bahkan diumpamakan di sini gula itu padahal rasanya manis, ini menjadi murah, jadi rasanya pahit. Nah, ini satu perumpamaan untuk kita dan muhasabah untuk kita, supaya kita berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, sehingga kita bisa sehat bukan hanya badaniah tapi juga sehat batiniah, sehingga kita bisa melaksanakan syariat ittiba kepada Rasul dalam bentuk jariyah, yaitu yang nyata, yang tampak, dan khafiyah yang tidak tampak, yang sifatnya batiniah. Demikian, wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.